Silakan. Ini siapa namanya? Nama. Raya Sofia, Ustaz. Ya, silakan Raya Sofia. Raya Sofia. Ya, silakan. Ini sumber hukum. Ya. Konsep hukum dan sumber-sumbernya ya. Al-Quran sumber hukum pertama. Kata Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata qoro'a, artinya membaca. Bentuk masdarnya Qur'anan, artinya bacaan, dan apa yang tertulis padanya. Seperti yang tertuang dalam ayat Al-Quran, Inna alaina jama'u wa Qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi Qur'anah. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Hukum Al-Quran dalam Al-Quran. Ya, hukum yang terkandung dalam Al-Quran meliputi 3 hal, yaitu hukum i'tiqadiyah, hukum khuluqiyah, hukum amaliyah. Hukum i'tiqadiyah adalah hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab dan para rasulullah. Sedangkan hukum khuluqiyah yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Dan yang ketiga, hukum amaliyah. Hukum amaliyah adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada 2, mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Al-Quran berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-ahwal asyakliyah atau ihwal perorangan atau keluarga. Ya, sedangkan di dalam bidang ahwal asyakliyah ini lebih terperinci dibanding dengan bidang hukum-hukum lainnya. Karena hal ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan bimbingan lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah dan pembinaan keluarga. Sedangkan dalam bidang-bidang lain yang peraturannya bersifat umum, contohnya seperti memberi peluang kepada manusia untuk berpikir. Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat dan manusia untuk berubah, ya, maju dan dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisan harus tetap dalam batas-batas prinsip umum Al-Quran. Prinsip umum tersebut adalah tauhidullah, persaudaraan, persatuan, dan keadilan. Ya, sudah 2 menit. Ganti yang lain ya. Silakan temannya. Raya Sofia sudah. Siapa? Silakan. Nur Alimah Santi, Ustaz. Nur Alimah ya. Islam, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa Arab dipakai kata filsafat dan filosof. Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dan dengan filsafat sebagai alatnya. Filsafat hukum Islam adalah kajian filosof tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Filsafat hukum Islam itu mempunyai 2 tugas, yakni tugas kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Tugas konstruktif, yaitu mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dan kesatuan sistem hukum. Dalam kesatuan sistem hukum Islam, sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa hakikat hukum Islam dan lain-lain. Filsafat adalah berpikir, karena berfilsafat itu sendiri adalah berpikir, tetapi tidak semua kegiatan berpikir dikatakan berfilsafat. Berpikir yang disebut berfilsafat adalah berpikir dengan insaf, yaitu dengan teliti dengan menurut suatu aturan yang pasti.
sudah. Yang lain? Apa Ustaz? Roshifah Ustaz. Rosifah, silakan Rosifah. Ya, Roshifah Ustaz. Judulnya hukum Rosifah mana tadi? Ya, ada Ustaz. Ya, judulnya hukum, sumber dan dalil. Pengertian hukum. Para ahli usul mentakrifkan hukum dengan khotaballahu al-muta'alliq bi af'al al-mukallifin talaban aw takhiran aw wad'an. Perintah atau firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntunan atau pilihan atau wad'i. Sebagai sebuah sebab, syarat dan penghalang bagi sesuatu hukum. 2. Pengertian sumber dan dalil. Dalam ilmu usul, sumber diartikan sebagai rujukan yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Sedangkan menurut istilah, suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis. Dalil ditinjau dari segi asalnya terdapat, yaitu ada dalil nakli dan juga dalil akli. Dalil ditinjau dari ruang lingkupnya, ada dalil kulli dan juga dalil juz'i. Dalil ditinjau dari daya kekuatannya, ada dalil qat'i dan juga dalil dani. 3. Urutan sumber hukum. Bila diurut, maka sumber hukum itu urutannya sebagai berikut. 1. Al-Quran, 2. Sunnah, 3. Ijtihad, yang mana meliputi al-ijma, al-qiyas, al-istishab, al-maslahah, al-mursalah, sadu darai, istishan, uruf, syara'un man qoblana, sama madhab sahabi. Khalasat. Ya, oke. Silakan selanjutnya. Ustaz, konatung kasida Ustaz. Silakan. Iya, saya tadi Ustaz. Ya. Judulnya Al-Quran sebagai hukum yang pertama ya. Yang pertama itu hukum yang ada hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu ada tiga: hukum intiqodiyah, hukum sama hukum amaliyah. Nah, hukum intiqodiyah adalah hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul, dan kepada hari akhirat. Dan hukum-hukum khuluqiyah adalah hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Kemudian amaliyah itu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Nah, hukum dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah, dengan bidang ibadah dan bidang al-ahwal al-syakhsiyah, ihwal perorangan atau keluarga disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. Nah, adapun dalam bidang-bidang lain yang pengaturannya bersifat umum memberi peluang kepada manusia untuk berpikir. Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat dan manusia untuk berubah, maju, dan dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas prinsip umum Al-Quran. Prinsip itu adalah tauhidullah, persaudaraan, persatuan, dan keadilan. Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Duriyatin Nasirah Ustaz. Anak sakral Ustaz. Namanya siapa namanya? Duriyatin Nasirah. Duriyatin Nasirah Ustaz. Ya, Duriyatin Nasirah. Ya, silakan. Berjudul tentang bid'ah.
kontekstualisasi bid'ah pada kelompok-kelompok Islam. Jadi, jika menurut NU bid'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Dan bagi mereka, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah itu benar. Karena menurut mereka, semua perilaku bid'ah belum tentu menyesatkan. Dikatakan dolalah jika merusak syariat Islam, dan dikatakan hasanah jika membawa manfaat bagi kelompok umat lainnya. Dan di sini menurut Salafi Muhammadiyah, bid'ah ini adalah perilaku yang sesat, yang menyimpang dari agama. Pemahaman dari Muhammadiyah ini, mereka memahami dengan perbuatan yang baru dilakukan tanpa adanya syariat dari Islam. Jadi menurut Salafi, segala perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi ialah sesat atau tidak benar. Dan mereka sangat berhati-hati dalam menjaga agama mereka. Dan mereka hanya mengambil perilaku Nabi dan para sahabat dan tidak mengambil perilaku-perilaku yang itu mengandung bid'ah. Seperti contohnya adalah tahlilan atau banjari. Salafi ini sangatlah menghindari hal tersebut karena bagi mereka itu adalah hal baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan mereka tidak melakukannya. Sedangkan menurut Muhammadiyah, tahlilan diperbolehkan jika masih dalam kandungan syarat Islam, dan sholawat atau memainkan musik asal itu boleh bagi orang Muhammadiyah, namun harus sesuai dengan syarat Islam. Terus sedangkan pengertian menurut Imam Asy-Syatibi, bid'ah itu adalah bentuk ibadah atau perilaku yang menyerupai agama Islam, namun tidak sesuai dengan syariat atau tidak terdapat dalilnya secara tepat. Nah, bid'ah dalam agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu qauliyah i'tiqadiyah wa fi'al ibadah. Fi'al ibadah ini ada dua, yaitu berhubungan dengan pokok ibadah, dan yang kedua adalah berkaitan dengan penambahan ibadah. Mana Ustaz? Setelah Dzurriyyatin Nasirah, setelah itu siapa dihabiskan dulu ya, yang di zoomnya teman-teman Dzurriyyatin Nasirah itu, baru kita lanjut ke GP3 ya. Ya, siap-siap GP3 urutannya. Grupnya Dzurriyyatin, terus siapa itu tadi ya, Qana'atun dan lain sebagainya sudah habis gitu. Halo Ustaz. Oh iya, silakan. Anissa Oktavia Ustaz. Anissa Oktavia Ustaz. Oh iya. Ya, silakan. Definisi bid'ah menurut para ulama. Definisi bid'ah secara etimologi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Manzur, kata bada'ah bad'u asai yabda'u bad'an wa ibtida'an, yang mempunyai makna ansha'ahu wa bada'ahu, yakni mengadakan, menjadikan, menciptakan dan memulai. Bid'ah menurut Ibnu Taimiyah merupakan hal yang bertentangan dengan teks-teks agama atau nusus. Bid'ah menurut Al-Is bin Abdussalam sebagai sesuatu yang tidak ada dan tidak dikenal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah menurut Ibnu Hajar hal baru yang diciptakan namun tidak memiliki dalil dan syariat Islam. Halo Ustaz. Selanjutnya Oktavia sudah. Selanjutnya Fauziah Nur Rahman. ya, silakan. Ya.
Perbedaan fikih dan syariat. Sebagai banyak dari stage yang sering disebut. Ya, dekat ke mic ya, dekatkan ke mic kayak tadi temennya itu loh ya. Ya. Didekatkan, Ustaz. Ya, iya kayak tadi temennya tadi ya. Suaranya nggak kedengaran, kalah sama belakangnya. Kemudian bahkan syariat juga disebut sebagai adin atau agama dan al-milah dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fatbi'ha wa tatbi' alladziina la ya'lamun, yang artinya di sini kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu dan janganlah ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Sedangkan secara fikih, secara biasa yaitu pengetahuan dan pemahaman. Yang menyatakan arti fikih dalam istilah yaitu syariat yang bersifat amaliyah dan dikaji dari dalilnya secara terperinci. Perbedaan dari fikih dan syariat. Yang pertama yaitu ketentuan syariat terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Syariat yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi. Syariat juga bersifat fundamental atau mempunyai pengetahuan yang cukup sangat luas. Syariat juga adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya sehingga berlaku abadi. Kemudian syariat hanya satu, sedangkan fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia seperti terlihat dalam materi-materi fikih. Dan juga yang terakhir, syariat menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Oke, silakan. Apa Ustaz Ismi? Apa Ustaz? Ya. Bid'ah menurut Imam Syafi'i. Bid'ah menurut Imam Syafi'i. Bid'ah bentuk ibadah atau perilaku yang menyerupai agama Islam, namun tidak sesuai dengan syariat atau tidak terdapat dalilnya secara tepat. Pengertian dari bid'ah itu mengada-ngada bentuk ibadah atau syariat. Perbuatan bid'ah bisa masuk dalam kebiasaan atau tradisi dalam bentuk pelaksanaan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengadakan hal yang baru di dalam urusan kami ini, yang bukan urusan tersebut, maka perbuatannya tertolak atau diterima. Perilaku bid'ah yang amalannya tidak didasarkan kepada urusan kami atau agama Islam, sunnah Rasulullah, maka perbuatannya akan ditolak. Bid'ah dalam agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ibadah, yang kedua ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu hubungan dengan ibadah dan berkaitan dengan penambahan ibadah. Waliyah itikadiyah adalah yang terbentuk keyakinan dari ucapan-ucapan yang disebutkan oleh kelompoknya atau golongannya, akan tetapi perkataan-perkataan mereka tidak benar dan tidak bernilai sesat. Iya, ya. Itu tadi jemaah. Oke, silakan. Selanjutnya. Lanjut. Ada lagi kalau nggak ada? Afifah Setia Ustaz. Siapa? Nur Afifah. Iya, Ustaz. Silakan Pak Fitar.
Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, Ustaz. Yang kita ketahui makna dari Al-Quran secara tinjauan bahasa yaitu qara'a atau tala yang artinya adalah membaca. Inna alaina jam'ahu Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi Qur'anah. Al-Qiyamah al-ayat 17 hatta 18. Selanjutnya didefinisikan juga dalam Al-Quran yaitu Al-Quran huwa munazzal ala rasul al-maktub fi masyahif al-manqul anhu naqlan mutawatiran bila syubhah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushaf dan juga dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Selain itu juga terdapat hukum penting dalam Al-Quran, yaitu yang pertama hukum i'tiqadiyah atau hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah. Yang kedua adalah hukum uluhiyah. Uluhiyah itu yang berhubungan dengan akhlak, dan yang ketiga adalah hukum amaliyah itu yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Selanjutnya hukum Al-Quran yang berkaitan bidang ibadah dan bidang ahwal al-syahsiyah atau sifat perorangan atau keluarga disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. Selanjutnya ada pun bidang-bidang lain yang pengaturannya bersifat umum memberi peluang kepada manusia untuk berpikir, tentu itu sangat bermanfaat karena dengan peraturan yang bersifat Al-Quran dapat digunakan dalam berbagai lapisan masyarakat. Halo, jangan jauh-jauh, makin lama nggak kedengaran. Oh, sudah. Ya, Ustaz. Ya, dekatkan ke mic situ ya. Selanjutnya hukum dalam atau sifat manusia. Oke, silakan selanjutnya. Amelia sudah. Selanjutnya. Ya, siapa tadi namanya? Ya. Yang barusan tadi namanya siapa? Siapa namanya tadi? Gimana? Siapa? Oh iya, Nur Afifah sudah. Terus? Taban Ustaz, Mahkum Ya. Amara Sakila Ustaz. Ya, oke. Silakan. Amara Sakila, silakan. Ya. Jenis bid'ah dalam ibadah ada 4. Yang pertama, yang berhubungan dengan pokok ibadah. Yang kedua, yang menambah-nambah ibadah. Yang ketiga, pada sifat ibadah. Yang keempat, untuk mengkhususkan ibadah. Terus, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam bid'ah, yaitu memahami substansi ibadah, melengkapi ilmu pengetahuan dengan dalil, menanyakan ibadah kepada ahlinya, selalu mempelajari lebih dalam masalah agama, dan tidak tergesa-gesa. Oh, iya. Oke. Silakan selanjutnya setelah Amara. Ya, silakan. Atau sudah semua? Alfianisa, Ustaz. Siapa? Alfianisa. Sofianisa. Sofianisa. Alfianisa, Ustaz. Oh iya, Alfianisa. Silakan Alfianisa. Saya membahas tentang hak asasi manusia dan hubungannya dengan Islam. Hak asasi manusia adalah dengan judul Hak Asasi Manusia dan Islam. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar melekat pada manusia dimanapun ia berada. Maka hak asasi manusia juga berarti suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu hal yang wajar mendapat perlindungan hukum. Lalu dalam Islam, hak asasi manusia adalah hak asasi manusia didasari oleh syariat Islam. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk bebas yang punya tugas dan tanggung jawab, maka dari itu dia punya hak dan kebebasan. Nah, prinsip hak dalam Islam, di dalam Islam hak asasi manusia mempunyai 3 prinsip, yaitu persamaan, kebebasan, dan kehormatan dalam sesama manusia. Tetapi yang membedakan antara manusia tersebut adalah tingkatan keimanannya.
Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ya. Alfianisa sudah selanjutnya? Atau sudah habis itu? Marisa. Siapa? Marisa, Ustaz. Marisa Amalia, Ustaz. Marisa. Ya, silakan. Maqasid syariah dapat dipahami sebagai tujuan dari judulnya maqasid syariah. Ya. Maqasid syariah dapat dipahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa maqasid itu ada 3, ad-daruriyat, al-hajiyat, wa at-tahsiniyat. Nah, ad-daruriyat itu ada hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzun nasal. Ad-daruriyat tujuannya jika ad-daruriyat itu harus ada tujuannya. Jika tidak ada, maka akan menuju kehancuran. Al-hajiyat sesuatu yang dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan. Tahsiniyat bersifat memperindah. Ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan. Mana, Ustaz? Ya, sudah. Silakan. Yang lain. Ya, Ustaz. Oke. Nah, Ustaz. Sudah habis? Siapa ini? Niza Nikmatul, Ustaz. Nikmatul? Niza Nikmatul, Ustaz. Oh iya. Silakan Niza Nikmatul. Oke. Ustaz. Ulkian bid'ah, Ustaz, tentang pembagian bid'ah menurut Izuaddin bin Abdissalam. Nah, diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i bahwa Imam Syafi'i menyatakan perkara-perkara yang baru itu ada 2 macam. Pertama, sesuatu yang baru yang tidak selaras dengan Alkitab dan ini tidak selaras dengan kitab, sunnah, asar dan ijma disebut bid'ah dolalah. Nah, kedua, sesuatu yang baru yang selaras dengan kitab, sunnah, asar dan ijma disebut bid'ah mahmudah atau ghairu madmumah. Cuma Izuaddin bin Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Yang menjadi 5 bagian sesuai dengan al-ahkam asyariyah al-khamsah. Awalan bid'ah wajibah, yaitu bid'ah yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh syara'. Misalnya sibuk mempelajari ilmu nahwi, shorof, usul fiqh untuk memahami kalam Allah. Kemudian bid'ah muharramah, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan syara' atau hukum syariat Islam seperti mazhab Jabariyah dan Murji'ah. Kemudian yang ketiga bid'ah mandubah, yaitu suatu kebaikan yang belum pernah dilakukan pada masa Nabi SAW, misalnya melakukan sholat tarawih dan berjamaah, mendirikan madrasah dan lain-lain. Bid'ah mubahah. Yang keempat bid'ah mubahah, yaitu misalnya berjabat tangan dengan orang lain setelah sholat, kemudian makan makanan yang lezat. Dan yang terakhir yaitu bid'ah makruhah, yaitu sesuatu yang kurang pantas dilakukan, misalnya menghiasi masjid dengan hiasan yang berlebihan. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Ini yang tidak bisa mendengarkan, yang ada trouble atau apa, ya, kuliah ini sudah saya rekam dan rekamannya sudah saya taruh di YouTube, nanti bisa dicek lagi ya. Terus juga nilai kehadiran atau apa, kalau emang belum saya entry atau apa, bisa nyampaikan. Kan sudah antum lihat toh itu. Nah, nilainya itu saya entry semua kehadirannya. Oke, silakan selanjutnya. Siapa? Rizky Putri, Ustaz. Rizky Putri. Ya, silakan Rizky Putri.
Ini berapa lagi yang di GP berapa ini? Yang PAI ini? GP 1 berapa orang lagi? Sudah? Ya. Ini Ya udah, setelah Rizky Putri nanti pindah ke GP3 ya. Siap-siap GP3 ya. ya Ustaz. Oke. Ini tentang tujuan Ya. dari makosid syariah, yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalam makosid syariah itu ada 4 tingkatan, yaitu kulliyat, hajiat, tasiniat, dan mukamilat. Makosid syariah di sini adalah tujuan atau syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya, dan bisa didefinisikan juga sebagai tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Fakat Ustaz. Oke. Selanjutnya kita pindah ke GP3. Silakan GP3. GP3 silakan. Vanessa Ya, siapa? Aulia, Ustaz. Vanessa Aulia. Vanessa ya, silakan. Ini saya membahas tentang konsep bid'ah. Dalam pembahasan sebelumnya, Syekh Zaruk membagi bid'ah menjadi 3, yaitu bid'ah syariah, bid'ah idofi, dan bid'ah khilafi. Dalam pendapat lain, ada sebuah perkataan ulama, yaitu Al-Alamah Wahyuddin Al-Syabshiri dalam Syarah Al-Arba'in Al-Nawawi yang menjelaskan sebuah hadis yang berbunyi, Man ahdasa hadasan aw awam hadasan fa'alaihi la'natullah, rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang menciptakan perkara baru dalam agama atau membantu orang yang menciptakan hal baru, maka dia mendapat laknat Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini ditunjukkan kepada hadis yang berkategori akad fasid, yang mana berhukum pada orang bodoh dan zalim dan setiap sesuatu yang tidak cocok dengan syariat. Sedangkan perkara yang tidak masuk dalam pembahasan hadis tersebut adalah adanya suatu perkara atau pembaharuan perkara yang tidak keluar dari dalil syariat. Contoh, pembaharuan yang tidak termasuk dalam pembahasan hadis tersebut adalah seperti masalah istihadiyah yang mana bisa dihukumi dhon, bukan bid'ah, penulisan mushaf Al-Quran, perumusan adanya mazhab-mazhab dalam agama Islam, serta penulisan ilmu nahwi dan hisab. Dan adanya pernyataan hadis dan penjelasan tersebut, Syekh Ibnu Abdus Salam membagi bid'ah menjadi 5 kategori. Yang pertama, bid'ah yang wajib, seperti belajar ilmu nahwu, ilmu gharib Al-Quran, dan sunnah lainnya yang dapat membantu tentang pemahaman agama. Yang kedua, bid'ah yang haram, adanya madhab Qadariyah, mazhab Jabariyah, serta Mujassimah. Yang ketiga, bid'ah yang sunnah, seperti pembangunan pesantren dan madrasah dan tiap-tiap hal baik yang belum pernah dilakukan di masa Rasulullah. Yang keempat, bid'ah yang makruh, yaitu menghias masjid yang berlebihan dan menyebek-nyebek mushaf. Yang terakhir adalah bid'ah yang mubah, yaitu seperti berjabat tangan setelah sholat dan melonggarkan baju dan lain-lain. Halas. Oke. Ini tadi apa namanya? Vanessa sudah. Selanjutnya GP3 ya. Silakan. Di sini Siapa saya ini? akan membahas Amelia Salis. Namanya? Amelia Salis. Amelia ya, silakan Amelia. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian sumber dan dalil. Secara etimologi, sumber berarti asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Adapun secara terminologi dalam ilmu usul, sumber diartikan sebagai rujukan yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Sedangkan menurut istilah, suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qat'i atau pasti, atau dhonni atau relatif. Atau dengan kata lain, dalil adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada madlul. Madlul itu adalah hukum syara' yang amaliyah dari dalil. Untuk sampai kepada madlul memerlukan tanda petunjuknya, yaitu dalalah. Halo, Ustaz. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Amelia sudah. Ustaz.
Nisrina Siapa Ustaz. itu? Siapa? Nisrina Aini. Oh iya. Ya. Ana sa'astamir qiraati fi kitab Tarihut Tasri al-Islami Ustaz. Di Silakan. maudu makanatu tasri al-Islami baina tasri asamawi asabiko. Idza kana tasri asamawi qabla al-Islam fa inna nabi wa rasul yub'asu liqaumihi fahasbu. Walakinna tasri al-Islam ya'ti lil alamin mislu qaulu ta'ala tabarakalladzi nazalal furqana lil alamin nadhira. Suma adwaru tashri wa marhalatuhu fi tarikhil fikri al-islami. Dhahaba ba'dul bahithin fi taksimi adwari tasri ila ba'dil adwar ila khamsati adwar wa daur al-awal yakni asru tashri fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi ahdi khulafa'ir rasyidin. Suma asani daur ad-daur asani yakni yasmalu fi asri al-umawi wa yasmalu hada daur alal kalam min madrasatil Hijaz wa madrasatil Iraq. Suma ad-daur asalis yakni nakulu bidaur nahdo al-fiqhiyah taksisul madahib wa tadwinul hadis wal fiqhi yakni fi asri ba'da asril umawi. Suma daur ar-rabi daurut taklid wasad babul ijtihad ba'da istaqarrat al-madahib. Suma daur al-khamis yakni daur fi hadha daur fi waqtil hadir daurul yakin yakni ahadut tashri. Suma daur fikhi al-ula daur fikhi asani daurul fikhi salis wa daurul fikhi robi wa daur al-fikhi al-khamis wa daurul tashri ahadut tashri yasmalu minal bi'sah ila wafati rasul. Suma daurul fikhi al-awal yakni fi asri khulafa'ir rasyidin. Suma daurul fikhi asani yakni fi ahdi sigori sahabah wa kibarut tabi'in ila awalil qarni sani hijrah. Suma daurul fikhi asalis min awailil qarni sani ila nisfi qarni rabi. Suma arabi yakni min nisfil qarni rabi ila akhiri sukuti Bani Abbasiyah bi sukuti Baghdad. Suma dauril fikhi al-khamis min sukuti Baghdad ila hadal waqtul hadir. Malah susah. Oke, silakan. Selanjutnya siapa? Budayatul Afrida. Budayatul. Ustaz. Oke. Di sini saya akan membahas perbedaan fikih dan usul fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan digunakan landasan dalam masalah akidah. Tujuan dan kaidah membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat menggali hukum Islam syariat. Oh ya. Ini siapa tadi? Budayatul Afrida Ustaz. Ya, oke. Belumnya tadi siapa? Ahla ya? Yang pakai bahasa Arab tadi siapa? Nisrina Aini Ustaz. Oh iya, Nisrina. Oke. Bahasa Arab seperti ini ya, punya Nisrina tadi ya. Kan ini PBA mestinya ya bahasa Arab. Oh, wujud Ustaz. Ya, sudah. Ya, ganti yang lain. Ustaz anak Mumaro. Ya, belum pernah, silakan. Ustaz Ana
Korir, ya ini mata alam tuh. Namanya siapa? Isman, Mas Muki, Mas Muki. Oh, nah, Ustaz. Ismi Endah Triwaning sih, Ustaz. Endah Tri ya. Oke. Ustaz. Lah bahasa. Di sini saya akan membahas tentang fiqhul waqi. Nah, ini juga termasuk salah satu hal yang baru saya dengar dan baru saya ketahui, Ustaz. Setelah saya membacanya, jadi fiqhul waqi itu merupakan pemahaman atas situasi dan kondisi. Jadi salah satu syarat bagi seorang mufti sebelum menetapkan sebuah syariat, maka dengan mengetahui situasi dan kondisi yang ada, maka dengan fiqhul waqi jadi atau disebut juga dengan fiqhun nafsi, merupakan salah satu syarat bagi mufti untuk sebelum menetapkan sebuah hukum. Jadi fiqhul waqi ini termasuk kaidah fikih yang mendasar dan termasuk asas dasar dakwah kepada Allah. Kemudian fiqhul waqi ini juga merupakan inti dari ajaran agama Islam. Dan kemudian seorang muslim dapat mengetahui kekeliruan dengan menggunakan fiqhul waqi ini dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kemudian dan dengan fiqhul waqi ini seorang dapat menetapkan hukum syar'i sesuai dengan kondisi yang ada, ya khususnya bagi seorang alim dan para mufti. Namun pada zaman sekarang kebanyakan dari kaidah fiqhul waqi ini dimiliki oleh dianggap oleh para jahiliyah, para orang-orang jahiliyah ini. Mereka menganggap bahwa orang-orang alim dari agama Islam itu tidak memahami ilmu fikih waqi ini, padahal sebenarnya mereka yang menyalahkan bahwa orang alim tidak mengetahui, padahal salah satu syarat dari orang alim atau orang ya setingkat mufti itu harus memahami ilmu ini. Kemudian yang berkaitan dengan ilmu ini adalah seorang mufti. Kewajiban mufti yaitu ada dua. Yang pertama, memahami kondisi dan situasi dan mengambil kesimpulan dari situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Kemudian setelah memahami dan mengambil kesimpulan, maka seorang mufti harus memahami kewajiban yang harus dilakukan, yaitu dengan mengambil hukum atau syariah yang sesuai dengan kejadian tersebut. Dan tidak semua ulama harus bicara atau berbicara tentang awam dalam menghadapi kondisi dan situasi yang ada. Mungkin kalau dia tidak mengetahui tentang hukum-hukumnya, maka mereka harus mengembalikannya kepada para alim yang mengetahui tentang fiqhul waqi tersebut. Dalilnya yaitu tidak semua ulama harus berbicara tentang fiqhul waqi dan seorang awam harus mengembalikannya kepada alim. Ya, terima kasih, waktunya habis. Waktunya habis. Gantian yang lain. Halo, Ustaz. Ya, siapa ini? Zikria. Zikria, Ustaz. Endah Tri sudah. Zikria. Zikria, Ustaz. Zikria Lailatul. Oh iya, Zikria, silakan. Di sini ya, silakan. Di sini saya akan membicarakan hasil dari pembahasan konsep bid'ah menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut pemikiran teologi Hasyim Asy'ari, beliau sejalan dengan pemikiran tradisional, di mana berdasarkan formulasi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Formulasi ini merupakan bagian dari paham Ahlussunnah wal Jamaah yang berusaha menjembatani antara mereka yang mendukung kebebasan berkehendak dalam bid'ah dan yang berpedoman pada juga antara mereka yang mengedepankan akal yang dari
Dan Al-Maturidi dan Thariqat mengikuti Al-Ghazali, yaitu yang mengambil makna bid'ah ialah mendatangkan atau menciptakan sesuatu perkara baru dalam agama dan meyakininya sebagai bagian dari ajaran agama. Beliau berpendapat bahwa tidak semua hal yang baru itu berstatus sesat, karena meskipun tidak ada dalil yang sahih atau yang benar, namun bisa jadi tetap bersandar pada syariat Islam. Dalam diskursus tentang secara berlawanan, term bid'ah dipakai oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang tidak memiliki kesesuaian dengan parameter Ahlussunnah wal Jamaah dalam konsepsinya. Mereka ini oleh Kiai disebut dengan ahlu bid'ah. Nah, selain itu, uraian tentang bid'ah dikaitkan dengan perbedaan pandangan antara kalangan pesantren dan pembaru mengenai sejauh mana sebuah ekspresi keagamaan dan penata-penata arti dalam agama bisa disebut dengan bid'ah. Jadi di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua sebelumnya yang saya bacakan minggu kemarin. Dari sini konsep bid'ah Asy'ari, beliau mengambil bid'ah yang tradisional, yaitu yang mengambil bahwasanya sesuatu belum semuanya sesat, ada sesuatu yang bisa menganut ke syariah agama Islam. Halo Ustaz. Halo Ustaz. Halo. Ya, oke, selanjutnya. Siapa namanya tadi? Halwa. Halwa, ya silakan Halwa. Halwa, maqasid syariah dalam penentuan hukum. Menyangkut kehujahan masalahat dalam perspektif ulama usul dan fuqaha, ada dua hal yang patut digarisbawahi. Yang pertama, semua ulama sepakat menerima kehujahan maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nas atau dalil. Nah, jadi hujahnya itu diterima kalau ada dalilnya. Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi maslahat baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujahan masalah mursalah. Dan bila terjadi pertentangan atau ta'arud antara maslahat dengan nas atau dalil syaratnya. Hal ini didasarkan atas pandangan Asy-Syalabi membaginya menjadi tiga bagian, yaitu pertama, kemaslahatan yang didukung oleh syarat atau dalil. Hal ini berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Yang kedua, kemaslahatan yang ditolak oleh syarat atau dalil karena bertentangan dengan ketentuan syarat. Misalnya, syarat menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan di siang hari dalam bulan Ramadan dikenakan hukuman kemerdekaan budak atau puasa selama 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Namun hal ini oleh Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab di Spanyol, menetapkan hubungan dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadan. Ulama memandang hukuman ini bertentangan dengan hadis Rasulullah karena bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut. Karenanya ulama usul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa 2 bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan syarat sehingga hukumnya batal atau ditolak. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut al-maslahah al-mulghah. Maslahah mulghah terabaikan dijelaskan oleh Mustafa Said Al-Kin secara sederhana. Masalah ini diabaikan suatu pendapat oleh ulama tertentu dipandang memiliki kegunaan karena dihubungkan dengan situasi psikososial, sedangkan setelah itu pendapat ulama tersebut diabaikan oleh ulama sesudahnya karena situasi psikososialnya pelaku telah berubah. Oke. Selanjutnya, mana nggak? Siapa itu? Farah, Ustaz. Siapa? Farah, Ustaz. Farah Elbiba. 6. Ya, silakan. Farah Elbiba ya. 6, Ustaz. Ya. Halo, Ustaz. Ya, siapa? Silakan. Ayo.
hak asasi manusia dan problem umat Islam. Islam adalah agama yang ajarannya berlaku universal, artinya bahwa nilai-nilai dalam ajarannya secara esensial tidaklah bertentangan dengan isu-isu penegak HAM. Di beberapa surat dalam Al-Quran, Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai yang memang menjadi konsen dari isu tentang HAM. Ajaran Islam sangat menjaga nilai keagungan dan kemuliaan martabat manusia. Allah berfirman, kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kelebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dalam ayat lain, Al-Quran juga menjelaskan bahwa salah satu tugas manusia di muka bumi adalah menjadi khalifah yang memiliki tugas memakmurkan dunia. Khalifah di sini tidak hanya sebagai makhluk yang diberi kesempatan oleh Allah untuk tinggal dan mengelola bumi, akan tetapi ikut serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan manusia di dalam membangun kehidupan sosial mereka. Artinya setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup orang lain. Dalam bahasa yang lain, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah sama. Manusia diciptakan dari berbagai macam suku dan bangsa berbagai saling melengkapi, saling mengenal, dan saling menjaga antara satu dengan yang lain. Silakan. Sejatinya dari landasan teologis tersebut, umat Islam seharusnya bisa mendukung isu-isu HAM. Mereka seharusnya bisa menghormati perbedaan dan keragaman sebagai landasan HAM. Umat Islam sejatinya tidak meremehkan, mendiskriminasikan, dan merendahkan umat lain. Namun demikian, pada praktik di lapangan masih banyak ditemukan umat Islam yang justru kontraproduktif dengan isu-isu tentang HAM. Hal ini terjadi karena konsep dari perspektif mereka yang kemudian mereka yakini tentang HAM berbeda dengan deklarasi HAM ala PBB. Salah satunya menurut Usman adalah konsep tentang kebebasan perpindahan keyakinan yang termaksud dalam pasal 18 Deklarasi HAM 1948. Dalam pandangan Usman ada beberapa problem yang dihadapi umat Islam dalam merespon isu-isu hak asasi manusia, yaitu memandang sumber utama mereka, kemudian terminologi dan semantik, yang ketiga perubahan, yang keempat formulasi dan kodifikasi, dan yang kelima kesetaraan, serta dan yang terakhir konsep dan strategis praktis. Selanjutnya masih ada 7 menit lagi untuk GP3. Mujud kaman, Ustaz. Halo, Ustaz. Silakan. Halo, siapa ini? Atau kita pindah ke masih ada lagi GP3? Kalau tidak, saya pindah ke reguler. Oh, itu Ustaz, saya Ustaz. Iya. Siap-siap reguler sesuai urutan presentasi. Apa ini ya? Pada pekan yang lalu reguler sudah punya urutan. Ana Ustaz. Siapa itu? Ana Ustaz. Ya, siapa GP3 itu? Nama Ustaz? Namanya siapa itu? Latifah Ustaz, Latifah Ana. Ya, silakan Latifah. Nama Ustaz, Maqasid Al-Syariah dan pendekatan sistem dalam hukum Islam perspektif Jasar Auda, Muhammad Darwis. Pendahuluan, salah satu problematika dalam aplikasi hukum yang tetap hangat diperdebatkan, baik yang klasik maupun yang kontemporer, adalah tentang tujuan hukum itu sendiri, the purpose of law. Ada yang beranggapan bahwa ketika hukum itu dibuat, sudah tentu memiliki tujuannya, sehingga pada masa selanjutnya aplikasi hukum merupakan cause and effect matter. Tanpa perlu lagi melihat konteks tujuan awal hukum. Hukum bersifat tetap, walaupun tempat dan waktu terjadinya sebab akibat hukum berbeda. Berbeda dengan pendapat tersebut adalah pandangan mazhab hukum Jerman dan Prancis, yang beranggapan bahwa tujuan hukum harus menjadi prinsip dasar utama dalam aplikasi hukum. Karena untuk itulah sebenarnya hukum tersebut itu ada. Hukum bersifat luas,
berjalan beriringan dengan panorma sosial yang ada. Implikasi dari dua pandangan tersebut di atas adalah dominannya posisi teks hukum menurut pandangan yang pertama dan kuatnya posisi tujuan hukum menurut pandangan yang kedua. Pada mazhab pertama, implikasi tujuan hukum tidaklah tampak, bersifat abstrak, dan tunduk pada bunyi teks hukum dengan suatu keyakinan akan adanya suatu keadilan dalam ketetapan hukum. Sementara itu, mazhab yang kedua menjadikan tujuan hukum sebagai sesuatu yang lebih konkret, nyata, dan dapat dirasa. Selanjutnya, lazim diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum Islam yang muncul pada masa kini berbeda dengan persoalan hukum yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaannya bisa disebabkan oleh faktor tempat yang jauh dari tempat tumbuh dan berkembangnya hukum Islam, seperti permasalahan hukum Islam bagi masyarakat minoritas Muslim yang tinggal di negara-negara Barat. Faktor yang terpisah jauh dari masa dibukukannya fikih klasik yang banyak menjadi pegangan ataupun faktor esensi dan format yang memang baru ada dan tidak ditemukan padanannya pada masa sebelumnya, seperti cloning, bayi tabung, eco-marriage, dan lain sebagainya. Dalam menyelesaikan masalah kontemporer seperti itu, kembali pada makna harfiah teks adalah sesuatu yang tidak mungkin menyelesaikan masalah, bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni tereliminasinya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya, untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum. Inilah yang dinamakan dengan maqasid basat ijtihad. Kalau sesat. Oh iya. Ya. Silakan, sudah? Wahid kapan Ustaz? Oh iya. Oke, silakan satu lagi. Siapa ini satu lagi? Putri Saidah ya, silakan. Saat judulnya pendekatan teori sistem pada teori hukum Islam menuju validasi semua pengetahuan. Pewahyuan ijtihad mengugat transcendentalisasi ijtihad. Jasad Auda dengan tegas mengkritisi kebanyakan ahli hukum yang menggambarkan bahwa hukum fikih yang dihasilkan dari pemahaman understanding, persepsi atau perception, dan pengamatan atau cognition mereka sebagai aturan Tuhan yang mesti ditaati. Padahal fikih merupakan persepsi dan interpretasi seseorang yang bersifat subjektif. Ayat-ayat Al-Quran adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama bukanlah wahyu. Namun demikian, seringkali intersepsi ini diungkapkan sebagai perintah Tuhan untuk digunakan demi kepentingan orang-orang tertentu atau kekuasaan tertentu. Dalam hal ini, Jasad Auda mengemukakan dua contoh hasil ijtihad yang seringkali dimasukkan dalam kategori pengetahuan wahyu. Meskipun hasil hukum dan validasi metode ijtihadnya masih diperselisihkan. Pertama adalah ijma atau konsensus. Meski terdapat perbedaan besar atas berbagai keputusan ijma, namun sebagai ulama fikih menyebutnya sebagai dalil qat'i yang setara dengan nasah. Dalil dibuat oleh pembuat syariat atau dalilun nasabah al-syar'i, sehingga menolak ijma berarti kafir. Dalam literatur fikih tradisional banyak ditemukan bahwa ijma sering dijadikan klaim untuk menghakimi opini atau pendapat orang lain yang berbeda. Ibnu Taimiyah sebagai contoh mengkritik buku kumpulan ijma atau maratib al-ijma karya Ibn Hazm. Dikatakan bahwa klaim perkara-perkara yang sudah diijmakan dalam kitab tersebut tidak akurat sebab persoalannya masih khilafiyah. Menurut Jasad Auda, ijma bukan merupakan sebuah sumber hukum, akan tetapi hanya sebuah mekanisme atau sistem pembuatan kebijakan dengan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, ijma sering disalahgunakan oleh sekelompok elit ulama untuk memonopoli fatwa. Meski demikian, menurut Jasad, prinsip-prinsip itu masih sangat mungkin dipakai sebagai mekanisme untuk membuat fatwa yang bersifat kolektif sampai saat sekarang, dengan cara menggunakan teknologi modern dan memanfaatkan telekomunikasi yang sangat cepat. Dalam memutuskan kebijakan pemerintah, misalnya ijma dapat dikembangkan sebagai bentuk wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Contoh kedua yang dikritik oleh Jasad adalah metode kias. Ulama fikih menganggap bahwa metode penalaran analogi atau kias adalah didukung dan diperintahkan oleh wahyu. Mereka berpendapat bahwa menganalogikan kasus sekunder atau tidak dapat dalam nasah
kepada kasus primer yang terdapat dalam nasakh. Ada keputusan Tuhan atau tasbihu far'in di aslin tasbib al-syar'i. Karena itu, dalam kasus-kasus istihadiyah yang menggunakan metode penalaran analogis, beberapa ulama fikih menganggap diri mereka berbicara atas nama Tuhan. Hal ini menurut Garaudi adalah sebuah bencana di mana batas antara firman Tuhan dan perkataan manusia telah dihapus. Kelas. Ya. Berarti sudah selesai ya GP3 ya? Kelas Ustaz. GP1 sudah selesai? Kelas Ustaz. Oke. Baik, ini kita tutup untuk guru, kita tutup saja. Tolong untuk guru evaluasinya rata-rata hampir sama ya. Kalau antum menyampaikan, itu sampaikan saja yang ada dalam pemahaman antum. Jadi bukan seperti membaca berita. Tadi masih beberapa di antara antum itu masih baca berita. Ini yang paling masih mending antum membacanya yang bahasa Arab itu masih lumayan mending lah. Tapi kalau bahasa Indonesia habis itu kata-katanya juga ada yang keliru dan kelihatannya nggak tahu artinya, itu kelihatan sekali ya. Jadi rekaman ini mungkin akan sampai 10 tahun mendatang, nanti antum punya anak, itu nanti mungkin anak antum akan lihat rekaman ini kan, jadi ya begitulah. Ya karena itu ini adalah sejarah. Sengaja saya rekam dan saya akan rekam ini untuk arsip antum semuanya. Itu bisa dicek di YouTube saya, download juga gratis. Itu seperti itu. Ini adalah pendidikan, meskipun jarak jauh tetap kita mengambil supaya antum setidaknya itu pernah membaca buku-buku berbahasa Arab atau berbahasa Inggris yang ada dalam tema antum. Ya, kalau nggak dapat bukunya, bilang ke saya, tanya ke saya, saat saya kehabisan bacaan. Silakan bisa tanya lewat email atau lewat WA atau apa, nanti kita kasihkan linknya untuk antum baca itu. Ini adalah masa-masa penting untuk antum. Silakan baca, diasah bahasanya yang Arab atau Inggris, itu semuanya perlu diasah, bukan hanya yang Indonesia. Itu ya, itu pesan saya secara umum, mungkin tidak bisa banyak lagi. Mungkin nanti kalau ketemu kita akan sampaikan pesan-pesan yang lain lagi. Untuk guru, untuk PBA yang guru boleh meninggalkan ruangan Zoom. Nanti saya akan lanjut bersama teman-teman yang reguler. Ya, kita tutup untuk guru bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, terima kasih. Silakan menjalankan kegiatan